warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidinal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama ngiring kita haturkan rasa syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala bitalafut alhamdulillah ala kulli ni'matin imani wal islam. Kedua, mari kita aturkan salawat beserta salam kepada junjungan baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebetul kaula amul ja'aki para alim ulama terjukan sederhana ibu nyai dari anggota muslimat sederhana alladzi sami'na wa ata'na. Tak lupa juga dekat sederhana para hadirin hadirat sesami Allah aparing rahmat tor beten kaula amul ja'aki baik dari jamaah hataman Al-Quran malam Kemisan sareng ibu-ibu muslimat terjukan dari jamaah majelis dzikir Nurul Karomah beserta wali santri sebetan kaula hormati tol al-mujaki. Tak lupa juga sebetan kaula hormati kepada ketua panitia dan seluruh panitia yang telah ikut mensukseskan acara pada malam hari ini. Semoga apa yang dicita-citakan, yang diharapkan oleh seluruh panitia dan seluruh jajarannya oleh Allah diberikan keberkahan dan juga pahala yang sebesar-besarnya, amin Allahumma amin. Wal bi ikhtisar kalaban singkat para Rabu saja kaula namung mewakili dari keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Karomah ngaturakinah matur selangkong atas sedajanah kegeteknepon para Rabu saja ampun hadir di dalam acara malam semangken hari ulang tahun yang ke-9 dari Pondok Pesantren Nurul Karomah. Karena subung lain iki Kak Dinto mabadah acara namung tahadus binikmah kelaban asokor kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena asokor Kak Dinto termasuk dari landasan pondasi seorang muslim, landasan pondasi iman. Milan Kak Dinto Rasulullah adabu bahwasanya al-imanu nisfan, bahwa iman itu landasannya ada dua. Yang pertama iki Kak Dinto nisfus sukri, yang pertama adalah bagian bersyukur. Kemudian yang kedua adalah nisfus sobri, ialah sifat sabar. Jadi asokor bereng sabar Kak Dinto landasan iman. Karena Nabi seorang mukmin sejati, seorang muslim yang sejati, ketika mendapatkan nikmat dia bersyukur, ketika mendapatkan ujian dia bersabar. Nih Kak Dinto, iman Kak Dinto landasannya ada dua, jadi syukur sareng sabar. Nah, jadi ini adalah sebuah ungkapan kita keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Karomah beserta santriwan dan santriwati untuk bersyukur kepada Allah. Mabadah majelis dzikir subung lain iki Kak Dinto bersyukurnya bukan untuk hal-hal yang negatif. Maka di dalam situng hadis disebutakin ma jama'a qaumun illa yadhkurunallah haffathumul malaikah. Barang siapa suatu kaum berkumpul kecuali dia hanya untuk berzikir, untuk mengingatkan kepada Allah, untuk ingat kepada Allah, maka kaum yang berkumpul di majelis dzikir tersebut akan dikelilingi oleh malaikat. Bahkan wa ghasyiathum rahmah, Allah akan menurunkan, menghujani rahmat. Bahkan tepon wa dzakirhum, Allah akan menyebut kaum tersebut yang berada di majelis dzikir tersebut ala yadaihi, yang ada di depannya Allah iki Kak Dinto para malaikat. Milan Kak Dinto para Rabu saja kelersen dalam acara malam semakin harlah Pondok Pesantren Nurul Karomah yang ke-9 kelersen Isra Mi'raj tangki
acara Isra Mi'raj. Jadi kita harus tahu bahwa Isra itu diambil dari saro, berjalan. Tapi saro kadinto berjalan di tengah malam. Ya kan? Jadi ajalan dari kadim maka dinto Kanjeng Nabi berjalan ialah dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Ini kan Isra. Kemudian ada Mi'raj. Mi'raj kak dinto dari Aroja. Aroja kak dinto naik. Aroja ila sama, naik ke langit. Maka ikut cak Mi'raj. Mi'raj kak dinto, engki kak dinto. Rasulullah naik ke langit pada malam saat Isra Mi'raj. Maka ada suatu kejadian yang besar di dalam Isra Mi'raj kak dinto, turunnya perintah Allah tentang sholat. Maka ada main-main. Perintah sholat kak dinto para Rabu Ustazah. Ini adalah hasil munajatnya Rasulullah, yang mana tempat munajatnya Rasulullah itu berada di Sidratil Muntaha, ialah di alamul arsy, langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana hamba-hamba yang lain, nabi-nabi yang lain bermunajat kepada Allah tidak ada tempat yang istimewa kecuali ialah bermunajatnya Rasulullah tentang diperintahkannya sholat ini. Kecuali Rasulullah yang kika dito masuk ke alamul arsy, malaikat tak masuk, bahkan seorang wali, bahkan seorang nabi yang lain tidak akan masuk ke alamul arsy. Mak boleh iblis, mak boleh setan tak masuk ke arsy kecuali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita mau bilang munajat, indallah sawa, munajat kak dinto para Rabu saja menurut mungku Allah pada bae mbian kak dinto aten kak dinto mancing ngadep ke Allah ini kan masuk munajat. Tor jelas-jelas yang kak dinto para Rabu saja munajat kak dinto di dalam sholat, ketika menghadirkan hatinya di dalam sholat menghadap kepada itu masuk munajat. Bahkan Nabi Yunus munajat ke Allah dalam tabu'un nun cukup nun, juga Nabi Musa munajat ke ajunan Allah di atas Jabal Tursina. Itu juga sama munajat, sami sao sampean. Tidak ada bedanya di hadapan Allah. Kun seapita akin antara Nabi sareng kau tempat tah. Justru karena ada perbedaan seperti itu, Allah menurunkan perintah sholat supaya apa? Mau Nabi mau siapapun umat dan Nabi Muhammad diberikan tempat bermunajat ingki gak dinto sholat itu. Jadi bila boleh sampean omongan sareng Allah bila boleh sedines dan itu. Melang gak dinto para Rabu saja sangat penting sekali kita mengenang tentang peristiwa Isra Mi'raj. Terjukan di dalam masalah Isra Mi'raj, insya Allah para Rabu saja banyak yang tidak tahu nama dari, maksudnya julukan atau lakob dari Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kadinto aja juluk As-Siddiq. As-Siddiq kadinto artinya orang yang membenarkan. Karena ketika Rasulullah lastareh Rabu dari Isra Mi'raj, ketika Rasulullah bercerita kepada sahabat, pertama kali sahabat yang mengatakan sodaqtum ya Rasulullah, bener ajunan Rasulullah, itu adalah Sayyidina Abu Bakar, abanah Sayyidah Aisyah. Pertama kali, makanya akedon lakob As-Siddiq. Kadang orang yang salah arti As-Siddiq jujur, enggak, bukan. Siddiq itu artinya yang meyakini, yang membenarkan, meyakini kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah bercerita semalam dari Mekah ke Palestina, langsung ke langit. Neka hatta Sayyidina Umar, hatta Sayyidina Utsman, hatta Sayyidina Ali angang. Semalam ke Palestina. Palestina gak dinto lembek terkenal Farsi, Persia juga, lembek. Angang masa bahkan sebelah kecuali illa Abu Bakar, kecuali Sayyidina Abu Bakar, sehingga Abu Bakar kedua aja juluk yang gak itu As-Siddiq. Lanjut lagi. Kemudian ketika Rasulullah berhadapan dengan Allah, Rasulullah kadinto neremah perintah sholat sebanyak 50.
Salat sebanyak 50 seket. Kemudian di situ Rasulullah tangki mben mare oning tangki. Sebetulnya peristiwa Isra Mi'raj itu tidak lepas dari pesan akhlaknya. Karena Rasulullah ketika menghadap kepada Allah Kak Dinto, para Rabu tak bohongan Kak Dinto, langsung mantung dekat dari Allah. Jadi Rasulullah Kak Dinto ketika Isra Mi'raj menghadap kepada zat Allah yang maha mulia, yang maha agung, Kak Dinto ngadep ke bawah. Maka sangat apa ya sehingga Rasulullah itu merasa sensasi ngadep ke Allah itu terbawa dalam sholat. Makanya di dalam sholat para Rabu Nabi Imam Syafi'i Kak Dinto dianjurkan untuk menghadap ke tempat sujud, karena Rasulullah ketika sholat menghadap ke tempat sujud sebagaimana Rasulullah menghadap kepada Allah nunduk. Maka ketika Rasulullah sholat maka enak betul ngadep ke Allah nunduk, makanya dianjurkan ngadep dekat tempat sujud. Repot kadang beda seletoli anting sholat, kadang beda apa tangki cenderan lah, kadang keluar bahasa selain sholat dan ini. Mangkana ngestete Nabi sholat Kak Dinto engko betul-betul hikmat kutu-kutu hoso engko ngadep dalam sujud. Bahkan ketika Rasulullah ditanya apa Rasulullah kenikmatan di dunia yang paling nikmat yang kau pernah rasakan, pertama adalah sholat. Ketika apa? Qurratul ain, mentelengah mata, mencelaan mata, ngadep dekat tempat sujud, kini paling nikmat ya bondo Rasulullah, paling nikmat nomor situng itunya. Nabi nomor 2 tak ngebala ulah. Nah, takut ibu ademu. Cek bondo Rasulullah nomor 2 sepaling nikmat engki abi ini. Takut itu hujah bareng pak bapak. Ah, mereka munir Rasulullah nomor 2 saya senengi abi ini. Tapi abi ini Rasulullah karena li amril lillah, karena perintah Allah. Kayak mun umat itu semakin jaga aja. Bini kayak li amrillah gitu ya. Bini kayak karena apa-apa Kak Dinto perintah Allah. Ben mana bioning tangki dari Sayyidah Khadijah Rasulullah Kak Dinto napa tangki menduda ini perkiraan 9 tahunan. Sayyidah Khadijah istri pertama meninggal itu menduda. Nah, kemudian sebelum hijrah ke Madinah Rasulullah diperintah oleh Allah untuk memperistri, ada istri pertamanya, ada istri kedua sebelum Sayyidah Aisyah itu cuma meninggal cuma 2 tahun. Setelah itu ada perintah untuk menikahi Sayyidah Aisyah. Ini perintah, dan itu pun satu istrinya Sayyidah Aisyah. Nah, ketika terjadi peperangan antara kaum kafir dan muslim Kak Dinto, baru kemudian karena banyak janda perintah sareng Allah nih kemudian Rasulullah diperintahkan untuk nikah lebih dari satu. Apa-apa mak Rasulullah sangat becek tero, sangat kan nikah host, termasuk dari kehususannya para ambiya. Torgi salah satu kehususannya para ambiya Kak Dinto, para Rabu saja. Nabi ini kesidah da omor tengah tasik gini pun apa bumi aki. Sede dalam tompok gini pun bumi aki ini termasuk khosah dari kanjeng dari para nabi, dikumpulkan kanjeng nabi, para nabi termasuk abi ini. Nah, keluarga melebihi dari ketentuannya Al-Quran itu juga termasuk kekhosannya para nabi. Biar oning Nabi Daud sampai 1000, Nabi Sulaiman 300 keluarga nah mereka oning sampean dan nikah. Jadi ibu-ibu cak bekel membeda orang keluarga lebih dari hitung cak bekel beda ayat deh tangki itu pun saran Allah digaris bawahi tangki digaris bawahi
mun tak bisa adil fawahada, maka cukup situ nikah. Mun tak adil dia bekel beda ayat tuh nikah, tak usah nyinyir dan nikah. Ya keng mun lebih dari 4 ke gini kata oning pola keng aroma sasti kanjeng Nabi pola aroma sasti kanjeng Nabi pola. Nah ya, kekhususan apa ya, di antara salah satu keistimewaannya para ambiya seperti itu. Nabi Hud beratas gunung banyak kadinto magbaro para ambiya kadinto terkadang empen pikir empen kan mesti berpikir Raudhah kadinto Masjid Nabawi tanggi di Raudhah itu adalah masjid Nabawi yang asal. Kemudian di samping Raudhah itu ada tempat makbarohnya Rasulullah. Makbaroh itu adalah apa? Adalah dalam Rasulullah. Dalam Rasulullah nih kan. Bumak dalam di kuburan nih kan. Sampai habis berpikir padahal enggak. Itu memang khususnya para ambiya. Ketika dia meninggal dimanapun dia tempatnya ya di situ pun juga dikebumikan. Itu khususannya. Ya termasuk keluarga lebih dari 4. Ya makpurani roh kanjeng Nabi dan aroma seti Nabi tak ada keluarga dari 4 sangat pada. Tak kon lagi dan putra tak hafal lagi. Kon paham nggih? Ahlaknya di mana ketika Isra Mi'raj? Kita kembali lagi kepada Isra. Isra kadinto ketika Rasulullah menghadap dekajan Allah perintah salat 1. Jadi Rasulullah itu tidak banyak hujah, tak banyak alasan. Langsung turun seket, siap seket. Ini Rasulullah. Kemudian sampailah di langit ke-6. Langit ke-6 Nabi Musa, tapangki saudara Nabi Musa. Nabi Musa mereksani, ketipen apa ya Muhammad? Empen perintah sareng ajun Allah. Kula perintah sareng Allah, ci umat kula cek pon pakon salat seket betok. Bu ampun, menabi umat kula engki umurnya bisa lebih dari 100 tahun. Ben fisiknya itu kuat-kuat. Itu sareng umat panjenengan. Coba ngiring napa tangki ngadep oleh dek ajunan Allah. Ngiring boleh ngadep oleh dek ajunan Allah. Untuk apa-apa minta keringanan. Jadi minta keringanan. Kemudian ngadep dek ajunan Allah petoron diri seket jadi 45 sampai engke turun sampai akhirnya engki kak dinto 5 waktu sholat gitu. Paham ya? Nah, pondok nikah apa ahlaknya nikah para rabu saja bahwa pentingnya musyawarah itu termasuk di antara ahlak. Musyawarah kadinto termasuk di antara ahlak. Kenapa? Karena Rasulullah mencontohkan itu bahkan di dalam Isra. Peristiwa Isra Mi'raj di langit ke-6 itu musyawarah sareng Nabi Musa. Maka termasuk akhlak. Maka ada suatu ayat Bismillahirrahmanirrahim fabima rahmatim minallah lintalahum. Maka termasuk dengan sebab rahmatnya Allah linta engkau berlemah lembut ya Rasulullah lahum kepada mereka. Iki kak dinto kaumah Nabi Muhammad. Walau kunta faddon walidul qalbi, dan seandainya Muhammad kamu itu menghadapi mereka dengan kerasnya hati lang faddu min haulik, maka mereka akan lari dari sisimu. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad fa'fu anhum ya Muhammad, berilah kemakluman, berilah ampunan bagi mereka, wastaghfir lahum, dan mintakan ampunan bagi mereka ya Muhammad. Ben terakhir wasawirhum musawirhum ben amusawaro Muhammad de kaum madabaan fil amr, di dalam segala urusannya, di dalam perkara, di dalam memutuskan satu perkara asawir bermusawaroh. Maka musyawarah termasuk diantara ahlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahabat dalam taklim dalam asar disebut akil. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawiru hatta
ya Pak, jami'ah hajatihi yusawiru jami'ah hajatihi. Bahkan Rasulullah kak dinto para rabu saja dalam taklim disebut akin Rasulullah kak dinto bermusyawarah, semua hajatnya, semua kebutuhannya musyawarah ma'ashabihi dengan para sahabat. Contoh kita ini sudah diajarkan oleh Rasulullah berorganisasi. Ini kalau masukkan juga ke panitia, terutama juga dalam jemaah majelis zikir, bahkan semua yang terkait dengan lembaga ini. Ketika pengasuh sudah menunjuk seorang panitia, macam orang luar kak dinto abri masukan dekat pengasuh, karena pengasuh sudah memberikan kepercayaan kepada panitia macam. Mun pendapat memberi masukan boleh. Mangkan Nabi Musa bisa langsung adu budak Allah, tapi apa-apa maki amusawarah sareng Nabi Muhammad ini. Kemudian Nabi Muhammad ngadep oleh dekat ajunan Allah. Nabi Musa bisa makalah beda langit kapeng 6. Nabi Musa bisa, ya Allah ini ketiban apa Nabi Muhammad umat ini lemah tak ada nikah, karena Nabi Musa juga akeduan akhlak. Begitu juga ketika bermusyawarah, selesai musyawarah hasilnya seperti apa disampaikan ke ajunan Allah. Seperti itu. Pengasuh percaya kepada lembaga sekolah, sing ngurus sekolahan, bucok macam. Mun urusan sekolahan rempek lu perang lembaga, coba langsung ke pengasuh. Ini kemari oning ahlak ke, sebutnya tak sop-sop. Ini masukan juga kepada panitia. Ini kan. Gurjukan lagi, apa lagi? Saya itu meskipun anaknya pengasuh, kalau pengasuh sudah menunjuk panitia, saya punya pendapat, coba langsung ke pengasuh. Kasih tunjuk dulu. Supaya nanti panitia setelah mendapat masukan dari saya ditampung, disampaikan kepada pengasuh. Bagaimana arahnya pengasuh? Dia nikah, makalah anak. Mak boleh jemaah majelis zikir kak itu termasuk diantara muhibbin terjukan aromasa santreh, terutama santreh mukim. Itu akhlak yang benar. Wasawirhum ben musyawarah di dalam semua perkara itu dengan mereka. Paham santre, paham jemaah majelis zikir. Jadi umpama tangki panitia sudah dipercaya, hampir dimasukkan tentang salon, tentang pengaturan dan sebagainya. Pada panitia, cek pas pengasuh, kan tunggu dulu sampaikan kepada pengasuh, kepada panitia. Setelah panitia baru disampaikan kepada pengasuh. Nah ini kamari oning, cek Rasulullah lembek nih kampon apa-apa. Memberi contoh bagaimana caranya mengorganisir suatu komunitas. Ingki kak dinto apa boleh Rasulullah sebagai pemimpin daripada pemimpin besar umat Islam yang sampai saat ini termasuk umat terbesar kedua. Makanya repot kadang pada nikah ketika sudah diserahkan panitia beda soheb atau besantreh pas ke pengasuh nikah. Ini sub informasi, tidak boleh seperti itu. Tak boleh loro mulai pasrah ke panitia nikah. Tak nampak serang entah orang kepercayaannya anan doi macam-macam. Mula pengasuh percaya kepada panitia, ya sudah tunjukkan bahwa percaya kepada panitia. Semua yang terlibat harus percaya. Hal sepele, tapi kalau ini tidak dijalankan maka yang terjadi adalah perselisihan. Hal sepele, tapi kalau ini tidak dijalankan akhlak ini maka akan terjadi perselisihan dan pertengkaran. Nih, paham ya? Makanya dalam taklim mutalim disebut akil bahwasanya ar-rajul
orang se ahlak termasuk di antara ahlak yang sempurna. Kadinto man lahu ra'yun soibun wa yusawir, ialah orang yang mempunyai pendapat benar tapi dia bermusyawarah. Kemudian ada golongan yang kedua, ahlak sempurna tapi tak sempurna, berarti setengah sempurna. Engki kak dinto nisfu rajulin dia pun sebut akhir. Pasal kak dinto man lahu ra'yun wa la yusawir, orang kak dinto akeduan pendapat bener tapi tak musyawarah. Akeduan pendapat bener tapi tak musyawarah. Atau yusawiru bermusyawarah, walakin man la ra'yu, akan tetapi dia itu pendapatnya tidak benar. Ben terakhir ikikat dinto manabi orang setan di akhlak, bahkan tidak berarti apapun dia orangnya, ikikat dinto la yusawir wala ra'yun, tak musyawarah torjukan tak keduan pendapat si bener. Rosak asli rosak. Mangkan gula hatta di hataman Al-Qur'an beda Pak Sipul apapun keputusannya harus berdasarkan bersama, karena itu adalah akhlak kita bermasyarakat, membangun suatu komunitas bersama-sama harus bermusyawarah seperti itu. Saksi aki pula mana bisa orang Pak Sipul termasuk diantara salah satu anggota hataman seperti itu saya. Nah, ini kabar Rabu termasuk diantara adalah akhlak yang terkandung di dalam peristiwa Isra Mi'raj, dan itu pun munculnya karena lunaknya, lemah lembutnya hati Rasulullah. Itu termasuk muncul diantara dari lemah lembutnya akhlaknya Rasulullah. Maka apabila seseorang di dalam berdakwah, di dalam memeluk agamanya, meyakini agamanya tanpa akhlak, maka dia sama halnya tidak menginginkan rahmatnya Allah. Makanya di awal ayat ini fabima rahmatim minallah lintalahum, dan dengan sebab rahmatnya Allah linta, lemah lembut kamu Muhammad, lahum kepada mereka, ialah umat dan Nabi Muhammad. Terima Nabi orang lagi di dalam dakwah ternyata kok keras, maka apa? Berarti sama halnya tidak menginginkan rahmatnya Allah. Bahkan disebut akin salah tarekat dinta walau kunta faddan ghalidul qalbi, maka seandainya Muhammad kalau kamu menghadapi mereka dengan kerasnya hati, lam faddu min haulik, maka mereka akan lari. Kula teroni di antara kemenangan Rasulullah yang paling dikatakan kemenangan Islam itu di saat apa? Pasti semua umat muslim mengatakan ketika Rasulullah memasuki kota Mekah, ketika Rasulullah mengalahkan perang dengan kaum kafir Quraisy, padahal bukan itu kemenangan Islam yang sebenarnya. Impian merioning kaki kemenangan terbesar cepon jabun ulama, makana fathun a'dhama fil Islam min suluhil Hudaybiyah. Kedabun ulama, kemenangan terbesar orang Islam ialah yang ada pada peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Makanya saya santri, terutama alumni ini kebiasaan ampo tebar pesona. Tentang santri agak bayi status sebijak dan ini gila. Jadi paling ten mun muah coba dan ini ke status sebijak dan semacam dan ini ke cewek-cewek retin mak bijak dan santri ini kan. Agak ada beri modal bingko. Ya, tapi bingko lah beri status karena beri modal. Bahwa akhlak adalah nafas dalam dakwah. Akhlak adalah nafas dalam dakwah. Catat aja. Tak rapal tebar pesona aja. Tak kelaban kopi paste dari tang hasil pemikiran. Jadi lagi para rebus saja. Ya, gengak ya.
Akhlak adalah nafas dalam dakwah. Ya, korek. Apa yang terjadi di perjanjian Hudaybiyah? Perjanjian Hudaybiyah tangki nikah salah setara Rasulullah hijrah ke Madinah. Nikah setelah perjanjian setelah hijrah ke Madinah. Jadi kalau orang Islam entar dek ke Mekah tak boleh beli. Bahkan orang Islam entar ke Mekah wajib kafir. Tapi menabi orang kafir dari Mekah, kafir Quraisy, entar ke Madinah wajib membeli. Terwajib membeli boleh mau masuk Islam di Madinah, orang kafir masuk Islam ke Madinah, wajib membeli boleh pak kafir ke Mekah. Itu perjanjiannya. Timur Islam entar ke Mekah tangki. Kadintoh wajib kafir. Bun wajib tak boleh beli ke Madinah. Tidak boleh. Tapi kalau orang kafir bebas masuk ke Madinah, pulang bebas. Bahkan tangki ketika ke Madinah tangki orang kafir nikah pas masuk Islam pas beli boleh pas masuk Islam nikah wajib ketu tondum. Tapi menabi kun perak tetap di orang kafir kun perak atau mau ke Madinah tetap harus wajib kembali untuk ke Mekah. Ya. Jadi ini menguntungkan kaum kafir Quraisy, menguntungkan asli nguntung aki. Mangkan para rabu saja. Pada situng ayat kul falillahil hujjatul balighah insya'a lahadakum jami'ah. Dalam ayat ini katakan bahwa Allah itu mempunyai alasan yang kuat. Jadi alasan yang kuat itu ada pada Allah. Ini harus dijadikan pegangan dalam dasar berdakwah. Bahwa kita berdakwah karena lillah, bukan karena apapun. Karena alasan kuat Islam itu, begitu juga yang menjaga Islam adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Islam seakan-akan direndahkan, seakan-akan apa-apa dirugikan, Rasulullah menyetujui. Bahkan sahabat tak bertajab. Alasta bin Nabi ya Rasulullah? Apakah sampean ki pakun kanjeng Nabi ya Rasul? Sahabat tanya, polana merugikan. Sampean ki pakun Nabi, iki Rasulullah. Bersebut Nabi, ana Nabi kok pakun Nabi. La yudayyi illah abadan. Engkau Nabi, bentak mungkin Allah itu menyanyiakan selamanya dengan saya. Saya tetap Nabi. Kenapa kamu tidak percaya dengan saya? Tapi ini perjanjiannya merugikan Rasulullah. Bagaimana ini? Lah tak apa, ada masalah. Karena Islam itu dijaga oleh Allah. Jadi situ dengan hati yang lemah lembut. Bahkan tangki dalam perjanjian Kak Dinto ada dua nama yang harus ditandatangani. Pemimpinnya saat itu dari kaum kafir Quraisy Suhail bin Amr. Ya, pemimpin dari Islam Kak Dinto Rasulullah. Ketika Sayyidina Ali menulis dua yang harus ditandatangani itu, Sayyidina Ali menulis Muhammad Rasulullah. Suhail protes, boy tak bisa aja. Muhammad Rasulullah aja. Berarti kok mengadakan perjanjian dengan Muhammad Rasulullah, berarti saya harus mengakui bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Ya, tak setuju. Oba aja Muhammad bin Abdullah. Oba, ganti itu. Ganti. Angkan kula ngocak kate santre. Kuda karena lambak pernah yoba nyamai beat sarang abah kau dah madum milfi nasrul maulana di kunya mah beat ada masalah kene ka cuman te santri senga nasrul maulana cek sabe cek sebut memperlu kiain tak apa-apa cek sabe memperlu milfi tok ada masalah. Penceramah kita telah datang kepada yang mulia milfi ya, ada masalah nikah. Nikah hebat Rasulullah bah lu Ali mak iko sedhe. Lu Ali mak bah
mak pas bentak tak setuju. Dan Jabun Suhail tulis kosot dia tulisan Rasulullah aja. Muhammad bin Abdullah. Bu tak bisa. Ceria Muhammad datang Nabi. Engkau si yakini. Pas dia remang kok deki pas tandi Rasul kok. Bu tak bisa. Ceria perjanjian yang melibatkan dua orang, perjanjian damai ini. Berengseng kok orang Quraisy. Tak bisa aku tuh kosot, tak bisa aku tuh. Sayyidina Ali mau datang. Sehingga Jabun Rasulullah dekat Sayyidina Ali, ya Ali, amsak biadi, tekuk tang tanang tekuk tang tanang. Pas kemudian Sayyidina Ali nonton anak astana Sayyidina Ali, Rasulullah nonton astana Sayyidina Ali untuk nulis Muhammad bin Abdillah. Ngalah teritan Rasulullah ini kan ngalah. Ini termasuk diantara lemah lembutnya hati Rasulullah. Coba makin seporan lah tangki pemangku dakwah para alim ulama kadang mentek siom tanang dok kan iya bon empon mentek sebut Raden Kiai Haji empon kene beda tak semua oknum gi padahal jelas taklim orang nyari ilmu la yanwi bentak oleh orang nyari ilmu kadinto aniat ikbalan nas nyari pengaruh tak oleh wa hutamat dunya ben menumpuk dunya wa ikrama inda sultan ben nyari kemuliaan neng para pemimpin kan gula tamu saya rasa harus kecuali tangki guru kula harus sempurna karena hak saya sebagai murid memuliakan guru. Begitu juga ada ulama datang saya punya hak juga karena termasuk ta'dimul ilmi ta'dimu ahlihi. Memuliakan ilmu adalah memuliakan orang yang punya ilmu. Inki kak dinto alim ulama. Jadi kalau ada ya pejabat ya mun bisa ya biasa bae pejabat. Mun bisa ya biasa gitu kan. Tapi mun kula tangki ya. Istana di luar ulama ya, siapapun itu saya akan berusaha untuk biasa. Jadi tetap pas selamat datang Bapak. Orang Bapak ini. Mun pejabat. Mun ulama tajuk antar kadang ni tebak li kadang orang. Cuduk ni takdimul ilmi, takdimu ahli. Cuman bab nikah terkadang salah akin berenggiai. Tapi itu dalil. Mun tak ngormat ke sengko, saya enggak tak ngormat ilmu. Abah, kini ke takdimul ilmi, takdimu ahlihi, haknya murid. Hak orang si ajar. Benihan kiai nah benihan sandi ilmu. Mun sandi ilmu mulai dari nyari ilmu ampun jelas. Layan wi ikbalan nas, tak oleh aniat nyari pengaruh hormati orang, tak oleh nyari ilmu. Kula ada sami juga. Kula titi pengasuh kak dintu sami. Bukan mencari menghormati bukan mencari sampean menghormat kula punten. Bukan seperti itu. Cuma kadang salah arti akhir. Bon lembuk ngaji ketang mbah. Mari ban Pak Depak kembah. Itindara kembah kompoi. Apa hidup apa ada? Timun tulisan mbah apa tulisan kompoi ya? Mun kemuliaan mbah apa kemuliaan kompoi? Bumun kompoi kurang ajar. Maklamban mulja. Kayak mulja agina. Pelain Islam tak ngajari dek nikah. Ya, kadang umat juga kadang sih saran gelu. Umat juga kadang saran gelu. Mun kiai numpak mobil, mun kiai. Lengki kiai. Mun kiai tanggen kiai kampung ada teh siapa sekali. Sepedaan kiai kampung. Teh sama sekali kadang teh atur lengki sama sekali. Mun kiai toron dari mobil, from santren do nikah. Tekem. Mun kiai kampung aduh. Kikas lagi. Ada ke? Mun kiai kampung masyaallah, cek ditaakin. Selama dia itu
memanfaatkan ilmunya untuk umat, banyak kontribusi untuk umat, kita harus sama-sama menghormati. Karena ta'dimul ilmi ta'dimu ahlihi. Nah, begitu juga tangki Rasulullah itu seperti itu. Rasulullah meskipun tidak dihormati, apa boleh kun pera tulis Muhammad ibnu Adil, ada masalah. Mangkan kula kadang nang kasus masalah menghormat nih, kula kadang tudus tibi, kadang kula aneka Pak Sakur oni ngisi Polres Ustadz Mahdumil VLC, ada itu LC padahal datang di LC sekali. Itu LC ini kula paham mungkin untuk menghormat. Masalah LC Ustadz Mahdumil VLC benih gelar, benih lulusan luar negeri, kun mondok di Mekah, mondok di luar. Napa gelar ini sopung, lu apa boleh tagar es hitungkan, nah gue tak sampai, pegak gue es hitungkan, mak boleh es tungtung beres lilin, tak ada, gelar sopung sekali gue. Nah itu, nah kemudian apa para rabusda, inilah kemenangan terbesar, sehingga melihat bagaimana Rasulullah mengalah tangki. Kemudian Islam itu eksis di Madinah sehingga terdengar sampai ke Mekah 10 tahun. Akhirnya banyak orang Mekah masuk Islam. Banyak. Bahkan potrana Suhail bin Amr, pemimpin ng perjanjian Hudaybiyah kak dinto, masuk Islam. Asmana Abu Jandal, bin Abu Jandal lagi. Abu Jandal, cek pada akin. Abu Jandal. Tak apa hampian taporo perang Abu Jandal sampai. Ti Abu Jandal kak dinto tangki buruh ka Mekah itangkep berempan. Pai pengadep dekat Rasulullah. Teroninga apakah Rasulullah itu tetap konsisten dengan perjanjian perdamaian Hudaybiyah apa enggak? Ti antibi Suhail bin Amr kan itu masuk Islam. Masuk Islam. Ceng kok tak percaya ke Islam? Kok tak percaya ke Muhammad? Maka kok sering ketis Muhammad? Apakah Muhammad itu betul-betul menepati dengan perjanjiannya? Pengadep ke Rasulullah ya anan gula neka anu masuk Islam. Muhammad ya anan kok masuk Islam. Dharma menurban. Ya cebon Rasulullah. Ya sesuai perjanjian. Mun orang Mekah masuk Islam beli boleh ke kafir. Sehingga Abu Jandal nangis ya Rasulullah ada remah kau neka. Kula neka ampun yakin Islam agama kula ampun iman. Ketiba apa kak dinto? Cepon Rasulullah ya Abu Jandal, ya Abu Jandal, Abu Jandal. Ben tenang. Fasa'alu fa insyaallah engkau minta doakin dekat Allah. Laka bagi kamu. Kharajan, semoga Allah memberikan kamu pembebasan dari peristiwa ini. Wa makhrajan, dan semoga Allah memberikan solusi jalan terbaik bagi sampean. Ternyata bener. Akhirnya ketika Fathul Mekah banyak sih masuk Islam, termasuk Suhail bin Amr yang memimpin perjanjian Hudaybiyah juga masuk Islam. Nikah karena apa-apa ingki itu mulianya akhlak Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah disuruh berjanji dengan perjanjian itu, meskipun ada orang kafir mau masuk Islam, karena dalam perjanjian orang kafir mau Islam harus kembali kepada kafir, Rasulullah menepati. Maka Rasulullah ada Abu Jandal ban ketu paham singko. Engkau orang Nabi, engkau tak bisa lecek dari perjanjian, tak bisa. Sehingga ternyata kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah melanggar perjanjian sendiri, sehingga masuk Islam. Pada ada wadah kesampean nih kah? Ada wadah kesampean. Kol sangat di bersepolo, nih kah? Ini termasuk juga, mun pengajian bid-abid gelu termasuk nih kah? Termasuk boleh nikah hati yang keras. Boleh pengajian bid-abid gelu kesampean. Karena harus disesuaikan. Engki mana bisa santri, mun santri ini hubungan tenah, engki melelo. Ano tujuh enak engki ge, ngaji kana engki ge. Abu mun wali santri jaga je, benih pas setujen dari kalangan santri. Umpai soro wali santri orang sepuh santri, orang ngaji sampai goltung. Benih bah engki kene ka, engki tapi enten ge. Abah.
sampean dia kan tali mun santri lagi melelo. Cocok nih gigi. Cocok. Cocok menurut seman nyamanan cocok ya. Mun tak nyaman gak ditang. Abu empon ngejek aja. Terus beda boleh dari muslimatun lagi. Muslimat. Muslimat beda juga. Muslimat tapi muslimat dekan pun biasa kan nikah. Mun suro anu ke nikah muslimat sampean mulai dari koltung kasa kadang sampai kol 4. Biasa pun madawi muslimat nikah. Kulo sing beter jemaah hataman nang kemisan nikah kulo. Anggotan kuning segoni. Pahe pabit. Pah ngaji pabit pun acara bah ilang anggotan niki. Nikah termasuk diantara kita itu selaku napetangki abri dakwah ya harus mempunyai hati lembut, kudu pengertian. Dia tenang bagian jemaah taman tenang marina. Nah, nanti setelah selesai Kak Dinto setelah doa manabi agedon udur setelah ramatama agedon udur ke ator. Iya manabi selain wali santri bocok ring potran sambian masa tak ngolakna potran ada nikah tampil potran. Ya manabi dak ka jemaah muslimaten ki terserah panjenengan karena ketuanya menikah ulah ki terserahnya ai dak nikah. Anu kagula. Amun hataman cek ring kula pola narekan termasuk terlibat serakin boleh. Pon paham nggih? Paham nggih? Nah, niki termasuk di antara akhlak paham nggih? Akhlak kudu ngerti. Masa preman. Ya ayyuhalladzina amanu preman. Utawa bodo preman harta atau nyawa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Abe cocok. Abe ada ya ayyuhalladzina amanu ada. Abe de remah. Harus paham. Kula pernah tangki lambok pertama montuk ke Mekah seborana. Lambok kula montuk ke Mekah nih termasuk kanca saya paling butuh. Karena apa? Karena kula lambok berangkatnya di kantor kan sebelum pondok. Sebelum pondok kemudian montuk nang anu ibadah ilmu agama nih sebelum keng mun diokor ke aleman kula tak alim. Coreng koreh saya montuk potran kefosi atau ampon alim. Putrana Kesi Dogiri ke Nawawi Kak Dinto asmaipun Mas Wes bodoh boleh diri genggong untuk lirboyo tahunan alim mun ngene kebon alim untuk ke Mekah begitu juga lora kaulah alen kiai kula Gus Rozak keneka dadi musahih di setiap basul masail mencoba temor dadi musahih. Jadi menurut basul masail tidak menemukan solusi dia yang memutuskan di musahih Gus Rozak kenika. Itu gula angke paling butuh. Hingga ketika awal gula ngaji tangki hafalan matan jurumiyah, hafalan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwal lafdul mufidul al-kalamu huwal lafdul murakabul mufidu bil wad'i. Fa aqsamuhu ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li maknan. Pas bedenya letuk kanca kula nikah. Ya alim lah. Apa? Coba jengguan ria kita hafal jurumiyah. Kula nang ateh saya ngak marin ya. Marin ntar nanti bingko. Bocil yang kula ki bade jiwa preman kula. Kula lembok nang Jombang kudu keamanan kula. Ki bade jiwa preman iku kan kula. Sing abi tangki lestare intar be kula. Kau tak nyebut nyama fulan ben Arab mun kok hafal jurumiyah Arab apa ben mun seporan amit-amit ki bekasar mun masadar seno ngangkui kitab jurumiyah ipa ngaji nahwu seno terus sadar neng tak jawab nah ini kan jadi harus sesuaikan mun pas apa karena orang pas kutu ibri jurumiyah kabeh pas kula semangkin pas ngaji jurumiyah apa boleh ngaji taklim seboran iki ka jemaah hataman tadi nika atau beka matar jemaah hataman wali santri nang taklim niki pun lepriksa nih ka putran sampean terutama sing berkelas iki mun kiai kita manceng kita bubar jak gubar niki nang taklim
Ni kempai pede pak kesambian. Panang acara tangki. Kiai juk toju abid. Itu kui sareng sampean. Apa kadang tak saliman ke kiai nah. Pokoknya tinggal pada sallallahu Muhammad sallallahu. Aduh tak saliman ke nikah. Untuk tibi. Abu paham ben ada awak ke nikah. Pai pede pak anu taklim ke nikah. Cak aja. Nikah boleh. Tapi termasuk diantara takdimul ilmi, takdimu min kitabihi, ngormat ilmu termasuk diantara ngormat dekat kitab tak nampek Al-Quran, tak nampek apapun itu pokoknya kitab seeseh pengajaran agama wajib pasano lagi benih nang fikih nih kena kun adab ki kotuh santeria andi wudu kudu wudu mantar gini kasih belum ngaji kudu wudu kau kula tak yakin sampean agedon wudu semakin paling ten gelak bersih telepon gini kah pak kula nggak ngajar nih ke kesampian abu tak mempan ke akan tau ke daripada kamu kadang buku anak-anak ke bungkus kacang tuh bayi soro emul janaki ilmu jaring kita bebai bagai bungkus kacang beda guru kesambu kadang pernah lembek beniano sering dor mercon dua letu congok kertas artikan ayat ini kul huwallahu surah al-ikhlas sebetulnya karena peti mercon aku Al-Quran ya Al-Quran lah kenika beli kitab-kitab ilmu agama Al-Quran polana isi pertanyaan kesah pak betul mercon kul huwallahu ahad katakan bahwa Allah itu satu tapi mereka ya betul mercon pada remah makanya harus sesuaikan jangan udah buna kaca kulo wai sesuai dan nikah paham iki mun tak paham nikah mun abid kilo pengajian kak dinto nah gini kak berarti kulo termasuk dari orang keras hatinya keras karena kulo juga sangatana napa cek saking oning cek yang kak naing kulo usul kulo tapi lah terjadi menurut akhlak ya tidak boleh lah dan nikah usul tidak boleh ke panitia mun kopi nikah biasa nah mencengaran mun susu nikah biasa nah mangantoken nikah bening kita pote kita celeng dan nikah nikah pada kamu menikah napa mangantoken napa mencengaran nikah tapi abri masukkan derem ke panitia tak bisa lah masa pas oke apa nih dia ayo kaki ayah minta pendapat beliin kopi apa udah tak bisa pun udah tak napa pun lah nyaman nikah apa kak Dinto mempunyai hati yang lapang lemah lembuti ke laing dan nikah yang tak langkong ye nomah sobaja oning panitia kun cek te kenah kun dan alhamdulillah pon sudah nikah saus sih di luar jemaah apa kak Dinto wali santri jemaah majelis tikir juga muslimaten kalau nanti setelah ramadhan ada udur kator ada nikah saya ngajak sampai lorang kalau akar butibi termasuk aten keras tadi akhlak Rasulullah tadi akhlak lora coba ada nih saya nggak ada pada ini cukup terakhir kuliah juga mewakili dari keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Karomah sekali lagi ngatur lagi nah matur sakalangkong jazakumullah khairul jaza torjukan engki kak dinto nyan saporah menawi badah pelayanan otabah engki kak dinto hidangan sekorang sampurna mengkuda kapang halina para rabu saja kula ngaturakin sekali lagi alafu minkum akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ajmain
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الحمد وفي بالكفية مهي ربنا ولك الحمد كما يشاء اللهم اشفع بحق العظيم وبحق سلطان وبشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إن كنت رد حاجاتنا وصل وسلم وتقضي لنا بها من جميع الحاجات اللهم أكرمنا وبارك لهما في أمورهما وبارك لهما في ذريتنا لطاعتك والتقوى والاستقامة وبارك لهما في علمه العلم النافع وبارك لهما في عملا صالحا والمقبولا وبارك لهما في رزقنا ونسألك وارزقنا من الرازقين ورزقا كريم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انزل الرحمة علينا وبلغ وبشر نعمة رحمة للعالمين والمغفرة فاغفر لنا ذنوبنا فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين بارك الله تعالى وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ربنا تقبلنا دعائنا بسر العصر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين